Padahal istri ayah harus ambil tanggung jawab. Karena tidak mempersiapkan, istri tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Kita banyak lihat di sekeliling kita, seorang istri yang kebingungan pada saat pasangan hidupnya tidak bisa dipegang, tidak lagi bisa cari nafkah. Saya ciptakan, saya ikut usaha arat trewon, bukan menunjukkan egoisme diri dari seorang suami Bapak Ibu. Memang seorang suami punya tugas mengadakan yang tiada, tapi saya katakan pada pasangan hidup saya, siapkan diri kamu pada saat saya tidak ada jadi seorang suami Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara tercinta, usaha ini satu saat bisa diwariskan buat keluarga. Dan saya siapkan usaha ini juga buat pasangan hidup saya. Saya berpositif diri, memang saya pasrah kepada Ilahi. Apapun kehendak Tuhan terhadap diri ini memang harus terjadi. Tapi saya katakan, sebelum itu terjadi, saya siapkan pasangan hidup saya menjadi pengganti pegangan untuk keluarga saya satu saat Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa saya lakukan usaha ini Bapak Ibu. Saya sering melihat seorang suami ketika meninggal, istrinya kebingungan mencari pegangan. Dia nangis berlarut-larut, dia nangis berkepanjangan, dia sedih. Sesungguhnya sedihnya apa? Sedih karena terbayang masa depannya suram karena pegangan hidupnya tidak ada. Masa depannya suram karena pencari nafkahnya tidak ada. Bapak Ibu, terutama Anda saudara para ibu, jangan takut. Mulai dari sekarang, bisnis ini menjaga keluarga Anda jauh lebih baik. Mulailah seberapapun Anda bisa. Mulailah seberapapun Anda lakukan. Saya percaya satu saat Anda jadikan bisnis ini jadi cadangan. Pada saat orang terkasih kita, pasangan hidup kita tidak ada, kita sudah bisa melakukan, memberikan ketenangan hidup buat keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu saudara tercinta, Bapak Ibu saudaraku, sebagai cerita akhir saya akan cerita tentang hubungan saya dengan seorang ibu. Saya Muhammad Amin adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Saya adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Saya orang yang berpendidikan paling rendah. Saya hanya lulus dengan SLTA atau SMA. Adik saya semua S1, ada juga yang S2. Tapi saya tidak berkecil hati. Saya sadari memang anak pertama selalu bisa menahan segala keinginan. Ketika punya keinginan, dia harus membandingkan itu keinginan buat adik-adiknya yang lain. Saya katakan buat diri saya. Begitu dekatnya saya dengan seorang ibu. Karena seorang Muhammad Amin ini juga lahir dari seorang ibu, bukan dari batu. Perjalanan hidup saya satu hari membuat saya harus memperhatikan ibu saya jauh lebih baik. Ayah saya sakit berkepanjangan. Bahkan ibu saya ketika saya SMA itu harus angkat ginjal sebelah. Ibu paling hebat di dunia ini adalah ibu saya. Sama dengan ibu Anda atau sama dengan Anda mengatakan hal yang sama. Ibu paling hebat adalah ibu kita. Ibu yang memberikan terbaik buat kita. Ibu yang sungguh-sungguh menjadi satu panutan. Ketika terjadi hubungan kasih sayang, hubungan rahman rahim dari seorang suami kepada pasangannya, kepada istrinya, yang dilakukan oleh ayah kita kepada ibu kita sendiri, Bapak Ibu semua. Mulai hari itu tertanam dalam rahim ibu kita masing-masing, di rahim ibu kita, yaitu calon bayi yang dikatakan janin. Ibu kita yang biasa makan sembarangan, ibu kita yang biasa bertingkah laku sembarangan, bergerak sembarangan. Ketika tahu hari itu ada calon bayi dalam rahimnya, mulai menjaga gerakan-gerakan tersebut, Bapak Ibu. Hari itu sama juga dengan seorang ibunya Muhammad Amin. Dia mulai menjaga yang biasa makan makanan yang benar, makanan-makanan yang menjaga, yang makanan membahayakan buat janin dan kita. Aktivitasnya mulai ditahan dijaga, yang biasanya aktivitas begitu aktif, ketika tahu ada janin dalam rahimnya, mulai dikurangi. Satu hari, 2 hari, hingga akhirnya tumbuh selama 9 bulan. Sepanjang perjalanan 9 bulan, seorang ibu tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Tubuhnya mulai nampak tidak indah. Bahkan kadang-kala diiringi dengan tendangan, dengan sikutan kita dalam rahim ibu kita masing-masing. Ibu kita tidak marah, dia hanya menenangkan kita. Sabar sayang, sabar ya nak. Hingga wayahnya datang
pada saat kita memang harus lahir ke dunia ini, Bapak Ibu. Pada saat kita harus lahir ke dunia ini, 9 bulan 10 hari, dengan serangan yang besar, serangan sakit yang begitu luar biasa. Di antara rasa sakit, air mata, bahkan darah, Bapak Ibu semua. Layaknya seorang ibu dibelah tubuhnya hari itu untuk melahirkan seorang anak. Begitu juga seorang Muhammad Amin, Bapak Ibu. Diiringi derai air mata, darah dari ibu saya lahir ke dunia ini. Ucapan syukur diucapkan oleh ayah saya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak yang kami lahirkan ini anak yang taat dan tunduk kepadamu, anak yang taat tunduk pada Rasulmu, anak yang bisa ngabdi pada kedua orang tuanya. Bapak Ibu, saudara tercinta, itulah doa semua ayah di ini. Ayah saya yang hari itu biasanya sekedar ngasih makan, ya mulai berbuat lebih gelap lagi, lebih semangat lagi. Kenapa? Sudah mulai punya bayi, punya anak. Saya hari itu tumbuh kembang dari 0 hari, 1 hari, 2 hari. Saya makan dari tubuh ibu saya, sama dengan Anda, saudara tercinta di ruangan ini. 1 bulan kita tumbuh kembang, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, hingga akhirnya kita 1 tahun. Ketika 1 tahun kita bisa berlari, ibu kita tidak lepas pandangan sedikit pun. Jangan ke sana nak, jangan kemari nak, jangan lakukan itu nak. Itu ucapan ibu kita masing-masing. Kenapa? Karena tidak rela, tidak rela buah hatinya celaka, Bapak Ibu. 1 tahun usia saya bertambah, masuk 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ketika 5 tahun saya mulai masuk sekolah di 6 tahun. Saya yang biasanya minta diberi kebutuhan makan dan minum serta pakaian, hari itu tangan ini menengadah lagi di wajah